penganiayaan. Adapun motif yang menjadi permasalahan yaitu korban atas nama Brigadir J Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior yaitu Bribda P karena kasus penganiayaan yang menewaskan Bribda Dirja Pratama di asrama Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Bribda Firman telah ditetapkan sebagai tersangka atas insiden kekerasan yang terjadi pada Minggu 22 Februari. Kapolda Sulawesi Selatan mengungkapkan motif dibalik aksi kekerasan tersebut dipicu persoalan hierarki antara senior dan junior. Sementara itu, dua anggota Polri yang merupakan rekan Bribda Firman diproses dalam sidang etik terkait dengan kasus kematian Bribda Dirja Pratama. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Emba. Silahkan laporan Anda. Ya, baik Anggra dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kasus meninggalnya Bribda DP atau Dirja Pratama pada Minggu 22 Februari 2026 di asrama Ditsamapta Polda Sulsel ini terus berlanjut penyelidikannya, di mana Ditpropam Polda Sulsel sejauh ini telah memeriksa 8 orang saksi yang merupakan rekan dari korban ataupun juga dari pelaku, yaitu Bribda Firman. Dalam update terbaru yang dipaparkan oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, siang tadi di Mapolda Sulsel, sejauh ini ada 8 saksi yang diperiksa. Kemudian ada 2 rekan dari Bribda Firman atau pelaku ini yang juga oleh Kapolda patut diduga mempunyai keterlibatan dalam kasus ini. Keterlibatannya yaitu Bribda MF ini melakukan penghilangan ataupun menghapus darah begitu saat pasca kejadian penganiayaan. Kemudian satunya lagi ini melihat kejadian namun tidak melaporkannya ke atasan ataupun ke komandannya. Anggra. Baik, rekan Emba, berdasarkan hasil penyelidikan, apa motif utama pelaku nekat menghabisi nyawa korban? Adapun motif utama yang membuat Bribda Firman tersulut emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban Bribda DP, diungkapkan Kapolda bahwa korban berulang kali dipanggil oleh Bribda Firman untuk menghadap, namun tidak diindahkan. Artinya selaku junior, Bribda DP dianggap tanda petik membangkang ke seniornya. Olehnya itu pada subuh di Minggu pagi itu Bribda Firman kemudian mendatangi Bribda DP korban. Kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan itu, yang mana Kapolda juga memaparkan bahwa Bribda Firman berulang kali memukul korban sambil mencekik leher korban. Anggra. Baik, rekan Emba, bisa dilaporkan sejauh mana peran Bribda MF dalam membersihkan darah korban mempengaruhi proses hukum dan pembuktian perkara? Ya, dipaparkan tadi oleh Kapolda, Bribda MF ini menghapus darah di lokasi, kemudian dengan maksud tujuan agar kejadian ini tidak diketahui. Dalam peran tersebut, Bribda MF dan satu lainnya yang melihat kejadian tapi tidak melaporkannya, ini terancam akan dilakukan sidang etik begitu, karena dianggap melanggar etik oleh kepolisian. Anggra. Baik, rekan Emba, bisa dilaporkan bagaimana cara Bribda Firman menganiaya Bribda DP hingga meninggal dunia? Ya, dari
penjelasan tadi oleh Kapolda mengatakan bahwa Bribda Firman melakukan penganiayaan yaitu berupa pemukulan beberapa kali ke tubuh korban, kemudian disertai dengan cekikan di leher korban. Pukulan atau penganiayaan itu selaras dengan hasil visum ataupun pemeriksaan dari tim Bitdokes Polda Sulsel di RS Bayangkara kemarin terhadap jenazah korban. Kemudian dari video yang beredar juga sekedar diinfokan ke pemirsa bahwa memang terdapat luka memar di perut korban dan juga ada luka menghitam di bagian leher korban. Baik, rekan Emba, bisa dilaporkan pasal apa yang akan disangkakan kepada Bribda Firman? Kemudian bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota lainnya? Ya, untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 466 dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana Bribda Firman selaku pelaku utama dalam kasus kematian ataupun meninggalnya Bribda DP ini terancam hukuman kurungan penjara maksimal 10 tahun penjara. Baik, rekan Emba, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu secara sendiri memukul berkali-kali sambil mencekik korban, dan ini sudah bisa dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Bitdokes. Sementara itu yang kami sampaikan, semoga ini menjawab semua bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan, karena di situ ada beberapa teman satu angkatan yang melihat bahwa yang bersangkutan adalah melakukan penganiayaan. Adapun motif yang menjadi permasalahan, yaitu korban atas nama Brigadir J. Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior, yaitu Bribda P, karena dipanggil berkali-kali namun tidak diindahkan. Jadi malam dipanggil, kemudian 2 kali malam dipanggil nggak menghadap. Peran-peran mereka melakukan, beberapa orang memang kita buktikan saksi yang tempat tidurnya bersebelahan atau satu tempat tidur itu menyatakan bahwa dia. Polda Sulawesi Selatan memastikan akan menjatuhkan sanksi etik terhadap 2 anggota Polri dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Bribda Dirja Pratama. Keduanya dinilai melanggar disiplin dan kode etik profesi meskipun tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kapolda Sulawesi Selatan yakni Irjen Pol Johandani Raharjo pada Kamis 26 Februari. Penyidik telah memeriksa 8 saksi yang berada di sekitar korban saat kejadian. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti langsung keterlibatan para saksi dalam pembunuhan. Namun pendalaman lebih lanjut mengarah pada 2 anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik dan disiplin. Salah satu anggota berinisial Bribda MF diketahui membersihkan darah di lokasi kejadian untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, 1 anggota lainnya disebut melihat aksi penganiayaan namun tidak melaporkannya kepada atasan. Lantas Kapolda menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan penganiayaan yang dilakukan 1 orang pelaku dan bukan pengeroyokan. Pelaku utama telah dijerat dengan pasal pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Adapun proses sidang kode etik terhadap pelaku dan 2 anggota terkait saat ini masih berjalan dan dijadwalkan segera digelar. Dari 8 orang saksi yang kita periksa, peran-peran
mereka melakukan, beberapa orang memang kita buktikan saksi yang tempat tidurnya bersebelahan atau satu tempat tidur itu menyatakan bahwa dia memang malam itu tidak tidur di tempat yang biasanya di barak. Ternyata dia tidur di ruangan tersendiri beserta rekan-rekan lainnya. Kemudian dari 8 orang tersangka, 8 orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun kami menduga dan kami mendalami lebih lanjut, ada 2 orang yang kita duga atau kita kenakan dalam proses disiplin maupun kode etik, di mana kami melihat ada salah satu seorang atas nama Bribda MF itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui ada kejadian itu. Kemudian kami melihat atau mendapatkan keterangan bahwa ada salah satu anggota, yaitu Bribda AG, anggota atas nama MA ini yang melakukan pidana, dan 1 orang anggota yang melihat kejadian tersebut tapi tidak melaporkan, sehingga anggota itu kita kenakan ataupun kita dudukkan dalam proses tindak kode etik ataupun disiplin.